Selamat pagi, perkenalkan saya Basilia Lydia. Saya seorang guru pendidikan agama Katolik di SMA Negeri 1 Nangamahap, Kecamatan Nangamahap, Kabupaten Sekadau. Saya peserta PPG dalam jabatan BED 3 tahun 2025 pada LPTK STPK Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan NIM 25309 210. Dalam kesempatan pelaksanaan uji kinerja ini, saya akan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berjudul Manusia Makhluk Otonom yang bertema suara hati dan tanggung jawab di kelas 10 dengan model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan pelaksanaan pembelajaran saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Baik, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sudah. Bahagia pada hari ini? Bahagia. Sehat? Sehat. Baik anak-anak, apabila kalian ada yang kurang sehat, Ibu persilakan untuk menuju ke UKS. Yakin pada sehat semua? Yakin. Senang sekali pada hari ini bisa berjumpa lagi dengan kalian dalam materi kita pada hari ini. Sudah tahu materi kita apa aja hari ini? Sudah. Apa materinya? Ya, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, mari kita berdoa. Siapa yang mau bawa doa kita hari ini? Wah. Siapa ini ya? Oke, semuanya mau membawa doa. Ibu minta mungkin Lingku bisa bantu kita untuk membawa doa kita pada hari ini. Silakan Lingku maju ke depan. Baik teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, kami bersyukur atas rahmat Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunlah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk si Lingku sudah membawa doa kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan belajar kita, Ibu akan absensi terlebih dahulu untuk memastikan semuanya hadir. Apakah semuanya hadir pada hari ini? Hadir. Yakin hadir semua? Hadir. Baik, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Felicia. Hadir. Sari. Maria. Hadir. Elvio. Hadir. Baik, puji Tuhan pada hari ini semuanya bisa hadir di sekolah ini ya, belajar agama bersama Ibu. Baik, sebelum kita mulai kegiatan kita awali dengan bernyanyi. Anak-anak silakan berdiri semuanya. Oke, ya. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini biar lebih semangat, ceria, dan menyenangkan. Ya. Bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia.
anak-anak, minggu lalu siapa yang masih ingat materi apa yang kita bahas? Saya. Wow, luar biasa semuanya pada ingat. Mungkin Ibu minta Clara bisa bantu apa? Aku pribadi yang luhur sebagai citra Allah. Baik, minggu yang lalu kita telah belajar bahwa setiap manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita memiliki martabat yang luhur karena di dalam diri kita adakah? Ada apa lagi? Bijaksana. Dan kebaikan yang berasal dari Allah itu sendiri. Nah, adapun sebagai citra Allah, kita dipanggil untuk apa, anak-anak? Untuk meneladani kasih Allah dalam tindakan kita sehari-hari. Yang kedua, Menjaga diri dan lingkungan sebagai wujud tanggung jawab atas anugerah kehidupan. oke, menjaga diri dalam lingkungan sebagai wujud tanggung jawab atas anugerah kehidupan. Ada juga menghormati dan menghargai sesama karena mereka juga adalah citra Allah. Itu ya, dengan hidup sesuai martabat sebagai citra Allah, kita menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang luhur, terus bermoral dan membawa berkat bagi orang lain. Oke, pertanyaan pemantiknya Ibu rasa nanti silahkan di ini ya. Nanti ada pembahasannya di berikutnya. Apakah semua keputusan kita selalu benar menurut suara hati? Ya, nanti kita akan bahas di materi kita berikutnya. Apa bedanya suara hati yang murni dengan yang tumpul? Ya, oke. Nanti kita lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, memahami pengertian suara hati. Menurut ajaran Gereja Katolik, menjelaskan sifat, fungsi, dan cara kerja suara hati. Yang keempat, apa? Mengembangkan sikap pribadi yang bertanggung jawab, peka, bisnis, Iya. Lanjut ya. Nah, iya, sudah menyimak videonya? Sudah. Baik, apabila sudah menyimak, silakan kalian isi LKPD 1
Ya, nanti linknya Ibu kirim lewat WhatsApp ya. Silakan buka HP-nya masing-masing. Ya. Sekarang silakan dikerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakannya. Ya. Sudah bisa dibuka? Sudah. Silakan diisi. Maria, sudah? Ada kesulitan? Oke. Robin, sudah siap? Masih belum? Lazio, sudah? Apakah sudah semuanya? Belum? Itu jawaban nomor 3. Internal kan, eksternal kan? Itu ada teman, kebutuhan, tekanan. Itu. Iya. Oke, sudah ya? Sudah. Oke, simpan dulu. Nah, sekarang silakan. Ibu akan mengajak kalian untuk membaca kitab suci. Ada buku kitab suci kan? Ada. Silahkan dibuka ya. Nah, Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25. Kemuliaan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengasahan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, dia telah menjadikan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau hidup menurut Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Baik, ya. Sekarang Ibu akan membentuk kelompok, ya. Setiap kelompok ada 5. Akan Ibu bagikan ya. Dari nanti kita diskusi, ya. Presentasi maju ke depan satu per kelompok. Bukan ya, bukan. Namanya boleh tulis nama kelompoknya saja ya. Di sini kalian menyelidiki bacaan Galatia bab 15 ayat 16 sampai 25. Sudah dapat semua ya lembar LKPD-nya? Sudah? Iya. Ini saya kasih waktu 25 menit. Silakan dari sekarang.
Kelompok ini bagaimana? Kelompok 5? Belum. Iya, kasih tahu aja. Yang bisa kalian jawab nantinya pas kakak presentasi. Sudah selesai kah? Dikit lagi, Bu. Oh, sedikit lagi. Kelompok ini? Dikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Ah. Aha aha. Aha aha. Aha aha. Untuk kelompok lain menanggapi secara positif ya. Tolong dengar kawannya sedang menjelaskan hasil diskusi mereka di depan. Yang lain jangan sibuk berbicara ya. Jangan memotong pembicaraan temannya ketika sedang presentasi di depan. Nanti akan dikasih kesempatan untuk kalian bertanya. Oke, untuk kelompok 1, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Untuk kelompok 1, dipersilakan untuk presentasikan diskusi kalian. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami. Yang dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Pertanyaan nomor 1. Di antara buah-buah roh, kasih, cinta, damai sejahtera, dan lain-lain, mana yang paling sulit kamu wujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa? Buah roh yang paling sulit saya wujudkan adalah kesabaran. Kadang saya mudah terpancing emosi jika menghadapi orang yang tidak sependapat atau situasi yang tidak sama sesuai harapan. Saya sadar membutuhkan pengendalian diri dan kerendahan hati. Dua hal yang masih saya latih setiap hari. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi. Keinginan daging, contoh keinginan daging dalam kelas itu seperti menunda untuk mengerjakan tugas, iri hati kepada keberhasilan teman, terus mencontek, dan lain sebagainya. Bagaimana Benti? Setuju? Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Kami dari kelompok 3 yang bersama pada kelompok 1. Pertanyaan kami menyangkut dari jawaban pertanyaan dari kami itu, mengapa kesabaran menjadi buah roh yang paling sulit untuk diwujudkan bagi kamu? Ya, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2, silakan maju ke depan. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang pertama dibacakan oleh Dewi. Baik, pertanyaan nomor 1. Di antara buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, mana yang paling sulit kamu wujudkan dalam kehidupan sehari-hari? Mengapa? Bagi kelompok kami, penguasaan diri adalah buah roh yang paling sulit diwujudkan saat menghadapi godaan atau keinginan pribadi yang kuat. Seringkali saya tergoda untuk mengikuti emosi daripada berpikir dengan tenang. Saya perlu lebih sering berdoa dan berusaha agar bisa mengendalikan diri dengan lebih baik. Pertanyaan nomor 2. Apa yang dimaksud? Selamat pagi teman-teman.
hasil dari diskusi kelompok kami. Dan sebelumnya ada pepatah yang mengatakan nama kata saya. Perkenalkan, nama saya Elvio. Saya Sigit. Saya Mikael. Saya Franciscus Amasius. Langsung saja tanpa banyak basa-basi, kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat, yaitu bagaimana penerapan ajaran Galatia bab 5 ayat 16 sampai dengan 25 dapat membantu menyelesaikan masalah moral di sekolah, keluarga, atau masyarakat. Dari kelompok kami mendapatkan jawaban, yaitu ajaran Galatia bab 5 ayat 16 sampai dengan 25 membantu kita untuk melatih hati dan tindakan agar selaras dengan kehendak Allah. Kemudian dalam masyarakat, jika setiap orang berusaha hidup menurut roh, maka akan berkurang perilaku egois, iri hati, dan kebencian. Masyarakat pun menjadi lebih adil dan damai. Jadi saya mau bertanya sama kelompok 3. Bagaimana peran suara hati dalam membantu kita memilih untuk hidup menurut roh? Baik, pertanyaannya akan teman saya jawab. Baik. Kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Karena tuh terkadang hati kita masih merasa sakit dan sulit benar-benar melepaskan luka yang telah terjadi. Nah, namun dengan cara belajar bahwa dengan kasih dan doa, perlahan hati kita bisa menjadi lebih lembut dan mampu mengampuni dengan tulus. Jadi itu jawabannya. Paham? Baik. Silakan kelompok lain yang mau bertanya. Masih ada? Tidak ada. Baik. Baik, sekian presentasi singkat dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Untuk kelompok berikutnya, kelompok 4, silakan maju ke depan. Yang pertama, di antara buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, mana yang paling sulit kamu wujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan mengapa? Buah roh yang paling sulit kami wujudkan adalah damai sejahtera dalam kehidupan sehari-hari yang penuh tekanan, mudah sekali merasa cemas dan tidak tenang. Kami sedang belajar mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan agar dapat merasakan damai yang sejati. Bagaimana peran suara hati dalam membantu kita memilih untuk hidup menurut roh? Suara hati menjadi cermin rohani yang menuntun kita dalam setiap pilihan hidup. Saat kita mau mendengarkan dan mengikuti suara hati yang bersih, kita belajar mengasihi, mengampuni, dan berbuat baik. Tanda bahwa kita hidup menurut roh. Pertanyaan yang keempat. Bagaimana penerapan ajaran Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25 dapat membantu menyelesaikan masalah moral di sekolah, keluarga, atau masyarakat? Jawabannya adalah penerapan ajaran ini menuntun kita untuk memerangi hawa nafsu dan keinginan yang jahat. Di sekolah, hal ini bisa terlihat dalam sikap jujur, disiplin, dan menghormati guru. Dengan hidup menurut roh, kita menjadi teladan bagi orang lain dalam berbuat kebaikan. Baik, apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan angkat tangan. Ayo, kelompok 3. Silakan kelompok 3. Kerajaan Roh Kudus dalam diri seseorang Kristen yang hidup sesuai dengan pemimpinnya. Apakah sudah jelas? Selamat pagi semuanya. Kenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Mailinda. Kami merasa sukacita adalah yang paling sulit diwujudkan. Tidak mudah,
tidak mudah tetap bersukacita ketika menghadapi masalah atau kekecewaan. Namun, kami belajar bahwa sukacita sejati bukan datang dari keadaan yang baik, tetapi dari kedekatan dengan Tuhan yang memberi kekuatan di setiap situasi. Pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan keinginan daging dalam konteks kehidupan sehari-hari kita saat ini? Yang dimaksud dengan keinginan daging adalah dorongan dalam diri manusia untuk menuruti keinginan dunia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Dalam kehidupan modern, hal ini bisa berupa kecanduan pada hal-hal duniawi seperti media sosial, kemarahan, kesombongan, atau keinginan untuk selalu dipuji. Pertanyaan ketiga. Bagaimana peran suara hati dalam membantu kita memilih untuk kehidupan menurut roh? Jawabnya, suara hati berfungsi sebagai alat komunikasi antara manusia Tuhan dalam batin kita. Pertanyaan keempat. Bagaimana peran ajaran Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25 dapat membantu menyelesaikan masalah moral di sekolah, keluarga, dan masyarakat? Galatia bab 5 ayat 16 sampai 25 mengajarkan bahwa hidup dalam roh menghasilkan kedamaian, sedangkan menurut daging menimbulkan peningkatan. Jika ajaran ini diterapkan di masyarakat, maka setiap orang akan berusaha hidup dengan kasih, tidak mudah iri, dan mau bekerja sama untuk kebaikan bersama. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok 2. Silakan berdiri. Perkenalkan diri. Perkenalkan nama saya. Saya dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan. Sebutkan contoh keinginan daging. Jadi, contoh keinginan daging itu merupakan nafsu seksual di luar pernikahan, keserakahan dan kerakusan, kekerasan dan kemarahan, kesombongan dan keangkuhan, iri hati dan Baik, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Masih semangat? Ya, baik. Hari ini luar biasa. Semuanya sudah berani ambil bagian, ya. Sudah ikut presentasi, diskusi. Dari hasil diskusi, Ibu melihat ya, setiap kelompok itu memiliki pemahaman yang baik ya tentang buah-buah roh. Itu Galatia bab berapa? Bab 5 ya, bab 5 ayat 16 sampai 25. Semua kelompok menyadari bahwa hidup menurut roh membutuhkan pengadilan, ya kan? Kesabaran, ya, kepekaan terhadap suara hati. Hasil dari kegiatan belajar kita pada hari ini, ya, pembahasan tentang suara hati dan tanggung jawab, ya. Dari nasihat Santo Paulus kita belajar bahwa setiap orang dipanggil untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bukan oleh keinginan daging yang menyesatkan. Hidup menurut daging hanya akan membawa pada perbuatan dosa dan menjauhkan kita dari kerajaan Allah. Namun, jika kita membiarkan diri dibimbing oleh Roh Kudus, maka hidup kita akan menghasilkan buah-buah roh, ya, yaitu adakah kasih, itu hasil pembahasan materi kita pada hari ini. Baik. Nah, refleksi untuk kita semua.
Yang pertama, ini kalian hanya bisa menjawab iya atau tidak. Ya. Kalau iya, jawab iya. Jika tidak, jawab tidak. Nah, apakah kamu selalu mendengarkan suara hati ketika mengambil suatu keputusan? Ya. Apakah menurutmu suara hati dapat menuntunmu untuk menjadi pribadi yang lebih baik? Oke. Nah, di sini refleksi ini membantu kita mengenal diri sendiri dan menilai sejauh mana kita sudah mengikuti suara hati dan kehidupan sehari-hari. Baik. Nah, ini materi selanjutnya untuk minggu depan. Silakan dicatat terlebih dahulu. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita pada hari ini, Ibu minta semuanya berdiri mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Ya. Baik, kalau begitu Ibu minta salah satu dari kalian, Sari, Ibu minta satu untuk depan. Silakan bawa doa kita. Teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membuat tanda kebenaran Tuhan kita Yesus Kristus, dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami selama kami belajar di kelas ini. Semoga apa yang telah disampaikan guru kami dapat kami pahami dan melekat di hati dan pikiran kami. Ya Tuhan, bimbinglah dan lindungilah kami dalam perjalanan pulang. Semoga kami bisa selamat sampai tempat tujuan. Hanya doa-doa ini yang dapat kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dan nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan dulu untuk Sari. Baik, untuk mengakhiri kegiatan kita bernyanyi. Yes. No. Ingat. Yes. No. Jangan berbuat jahat. Ingat. Tuhan melihat. Tuhan melihat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.